Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bahasa dan sastra pada tahun 1980 sampai 1997 hingga sekarang. Oke, yang pertama ada bahasa dan sastra Indonesia periode 1980 sampai 1985. Perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia pada era Orde Baru, khususnya antara tahun 1980 hingga 1985 dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sastra populer. Di masa ini mulai terbit kembali setelah koran diberdalam Orde Lama. Sastra populer pada masa ini ditandai dengan munculnya banyak penulis terkenal seperti Laros Titik W.S., Mirawe, Ike Supomo, dan Maria Sarjono. Karya-karya mereka seringkali mengangkat tema-tema romantis dan isu-isu sosial yang relevan dengan masyarakat. Yang kedua ada sastra eksperimentasi. Pada periode ini ditandai dengan munculnya puisi-puisi yang dikenal sebagai puisi embeling, Copi Tamboyong. Sebagai pengasuh rubrik puisi di majalah Aktuil, berperan penting dalam mengembangkan genre ini. Sastrawan Remy Slado juga membuta drama novel-novel yang dengan menggunakan bahasa yang unik, yang mendalam artinya. Selanjutnya ada kepopuleran sastra dan bahasa aktivis. Kekuasaan sosial menjadi kajian sentral dalam wacana kritis, di mana kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kontrol, namun kekuasaan tidak selalu disalahgunakan. Seringkali, tindakan yang dianggap benar juga muncul dalam konteks kekuasaan. Dalam analisis hubungan antara wacana dan kekuasaan, penting untuk melihat sumber kekuasaan tersebut seperti politik, media, dan ilmu pengetahuan. Sentimental bahasa dan sastra pada Orde Baru. Kesusastraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat dan konteks sosial politik, terutama setelah reformasi politik pada 21 Mei 1998. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Angkatan 66, dan Angkatan 2000 mencerminkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Periodisasi ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia sangat terkait dengan konteks sosial politik di mana ia berkembang. Meskipun perhatian ilmuwan sastra terhadap karya-karya tersebut terbatas, penting untuk melacak dan mendeskripsikan teks-teks sastra sebagai saksi zaman. Kajian terhadap sastra dapat menunjukkan kontribusinya dalam pergulatan hidup manusia Indonesia sesuai dengan dinamika zamannya. Bahasa dan sastra perjuangan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa antara tahun 1980 hingga 1990 dipicu oleh sastra, dengan tokoh seperti Wiji Tukul yang berperan dalam menyuarakan perlawanan. Banyak karya sastra muncul sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mahasiswa terhadap kegagalan konsep-konsep yang ada. Pada tahun 1998 saat perlawanan mahasiswa terhadap rezim Orde Baru, banyak karya sastra terutama puisi dan sajak digunakan sebagai media untuk menyuarakan aspirasi dan perlawanan. Yang terakhir ada bahasa dan sastra periode 1990 sampai 1997. Periode ini ditandai dengan pembaharuan dalam berbagai genre sastra. Setelah melewati masa konflik, kesusastraan Indonesia memasuki tahap pematangan dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi sebelumnya. Inovasi dan eksperimen dalam penulisan menjadi ciri khas, mencerminkan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di Indonesia. Dengan demikian, periode 1980 hingga 1997 merupakan masa yang kaya akan perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, yang tidak hanya mencerminkan kondisi sosial politik, tetapi juga menjadi sarana ekspresi dan perlawanan bagi masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah, bahasa dan sastra Indonesia periode 1980 hingga 1997 merupakan masa mulai membaiknya media koran, menjadikan media untuk berekspresi, menulis puisi-puisi di seluruh Indonesia, kemudian adanya majalah, novel, kemudian sajak-sajak, dan banyaknya lahir sastrawan yang terkenal dan memberikan karya terbaiknya. Kemudian, puisi-puisi sajak menjadi media mahasiswa untuk menyuarakan ekspresinya terhadap pemerintah Orde Baru. Dan gerakan 1998 mencerminkan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di Indonesia.
Periode 1980 hingga 1997 merupakan masa perkembangan bahasa dan sastra Indonesia menjadi sarana ekspresi dan perlawanan bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.